Kondisi Asus K413G. Saya nyalakan. Kondisi LCD flicker. Di sini mulai ada garis hitam. USB sama LAN. Ini kondisi LCD sudah flicker. Kita jadi MC-nya Sobrin. Ini kalau enggak jadi Harisma. Iya. Buka dulu semua baut. Kemarin ramai sekarang ke 8. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh ya Pak, kalau tadi Pak, tidak puas. Di 5 lah, minimal paling tidak. Minimal di 5. Kalau enggak Ryzen 5. Ryzen 5 8 juta sudah. Elektronis. Makasih ya Mas. Iya Pak. Sudah masuk ya. Ini besok nanti ada Pak. Ada Pak. Buka apa nanti ya. Buka backdoor Sini sekarang nama saya cover bawah. Brosur kemarin ramai kan. Ini cuma lebar. Oke. Aku maksudnya di situ atas Mas, farmasi atau apa? Tapi sebenarnya tak segini. Kondisinya kotor sekali. Kalau emergency satu Mas. Jadi kan tahu Baterai sebaiknya dilepas dulu dengan cara sini dorong, lalu soket diangkat ke atas. Oh. Lepas dulu kabel wifi. stetoskop. Murah nanti. Ya nasi Jerman mahal sekitar kulai tak wis 800.000. Ada di 1,5 juta. Nasi bikinan Jerman lho. Malah mahal. 1,5. 1 juta 900. Ya
mulai sih satu setengah bulan ini. 1 juta kalau mati ya 1,5 tahu apa namanya. Farmasi lagi. Makan nasi. Iya. Laptop tak sasa kemudian. Kayak gitu. Aku ngajarin printer berapa kali. Ini ternak tak suruh ke angkasa terus mas. Langsung. Ya aku dari angkasa. Kok langsung. Kadang angkasa kadang. Dia mati. Laptop sih sama anak saya dari adik. Iya. Karena ada sekarang fokusnya di Solo ini. Terus kita malah fokusnya di kantor. Kalau di printer, mana ini printer iPhone lagi ada naik. Oke, naik banget. Karena printer iPhone sekarang lagi jalan. Aku nggak berarti sampai mana mas? Kontaknya seminggu deh. Langsung. Bebas ini kan? Cuma beda kelas aja. Jadi itu aku masih dia sama apa Dan sudah punya ini dia pemain itu kan yang dia nggak dengan barangnya di Jakarta. Dia kan itu yang koordinir ini. Sampai mana? Oke, sudah terlepas. Kita simpan dulu untuk motherboard. Dorong ke kanan. Aku belajar yang kalau ini emosi juga. Kamu deng mainnya banget. Nah kita kayak awakmu ya. Kan ini kami lebih berhak. 4 suku lah kira-kira kalau di Jakarta. 4 suku berkata, saya lebih mulia, saya lebih mulia. Lalu berhari-hari tidak ada keputusan. Abu Lahab berkata, kita tunggu siapa besok yang pertama kali muncul di pintu itu, dia yang kita suruh untuk menunjuk di antara kita 4. Tunggu, ternyata siapa yang muncul? Waktu itu Yo. dia Nabi. Wah, benar. Ini nih, cocok ini. Ini yang kita gelar Al-Amin. Karena Rasulullah sebenarnya, Pak, dari sejak lahir sampai usia 40 tahun, tidak ada yang benci beliau. Tidak ada masyarakat Mekah yang membenci beliau sampai usia 40 tahun. Nanti ketika dideklarasikan menjadi penerima dan penyebar wahyu, la ilaha illallah, barulah orang Mekah membencinya. Tapi beliau senang sampai disebut gelar oleh Mekah Al-Amin yang terpercaya. Bayangkan kalau ada pegawai di BSI, Pak, Sudah Al-Amin yang terlepas. sampai detik ini belum ada satupun Untuk universitas ini di bingung. Indonesia mau dia IAIN universitas lain dan ada yang Masih ya, Mas? sarjana Ya mas. Al-Amin bisa dipercaya. Nah, Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Oh cocok, ini sudah ini kasih ini. Kenapa? Ini berhari-hari Muhammad. Engkaulah tunjuk siapa di antara kami yang angkat ini batu. Nabi buka serban. Bapak Ibu tahu serban? Berapa sukunya serban? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Lalu Nabi bilang begini, sudahlah daripada kau ribut, ini serbanku, buka masing-masing kau pegang kepala suku.
1, 2, 3 angkat. Nah, supaya kau tidak bertengkar, pegang masing-masing. Nah, letakkan semua tanganmu, kita letakkan kembali tetap semua. Selesai masalah tanpa masalah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang cerdas. Keliru kita kalau selalu mengatakan Nabi bunuh. Tidak. Nabi hanya tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tapi digoblok. Nenek saya tidak tahu membaca, tapi tahu uang. Tarik. Iya Pak, dagang lancar dia Pak, padahal tidak tahu membaca. Jadi apa hikmahnya Nabi tidak tahu membaca? Tarik Untuk lampu. menghindari fitnah bahwa kitab suci umat Islam itu karangan dan tulisan Muhammad. Karena sejarah tidak bisa membuktikan bahwa ini karangan Muhammad. Kenapa? Karena ahli sejarah pun membuktikan Muhammad tidak menulis dan tidak tahu membaca. Maka tidak mungkin Quran karyanya Muhammad. Ini betul karya ilahi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sambil menunggu dan memperbaiki diri, tuntut. Orang yang punya ilmu pengetahuan Pak, Allah janjikan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat. Jadi pulang kantor baca-bacalah, ya. Baca, belajar. Mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah angkat derajat. Bukan cari muka. Banyak juga pegawai mau naik pangkat cari muka. Ya Pak. Ya tidak ada lagi harga diri. Biasa bos. Kalau Allah mau angkat derajatmu, satu dunia mau jatuhkan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jatuhkan satu dunia pertahankan pasti jatuh. Maka lebih baik belajar karena Allah janjikan orang yang punya ilmu pengetahuan kami angkat derajat. Pak Wadir berkenan. Kalau mau memperbaiki ini, peradaban di sini, ilmu kunci. Ilmu. Kurang apa jahatnya itu peradaban namanya jahiliyah? Itu kan jahiliyah Pak, peradaban jahiliyah itu. Lalu apa yang Allah pertama turunkan? Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah zakat. Tapi apa yang Allah perintahkan pertama adalah baca. Yang kelima, waktu yang sangat terbatas. Ya ini ibu-ibu nih, yang banyak emas-emasnya. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasmu? Anak bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Iya toh? Iya. Pasti kawin lagi. Untuk kau meninggal kan tak boleh bawa emas. Dia campur. Ini cincin nikah saya dulu. Ini waktu saya pergi wisata di Singapura dibuka. Ini waktu saya umroh dibuka semua. 6 bulan kemudian dia ketawa kasih istri barunya. Ini cincin, kau pakailah ini dulu sih. Ini gelang dulu, pakailah semua. Akhirnya apa? Siapa yang pakai? Istri kedua. Daripada dipakai istri kedua pun mending scan barcode. Benar Pak? Pak, bapak-bapak, rumah yang mewah bapak punya. Kalau bapak meninggal siapa yang punya? Anak mantu Pak. Suaminya anakmu yang perempuan. Iya, kalau dia orang soleh, kalau dia nakal, dia pukuli anak kita, dia kasari anak kita, padahal rumah kita ditinggali. Kan ada kejadian begitu. Maka sedekahlah tolak bala. Demi Allah Pak, bapak wafat pasti mati. Ini muka-muka sakaratil maut semua kita. Mau kemana? Bapak tahu enggak? Ketika kita sudah dalam kubur, ada 5 jenis penyesalan manusia. Satu di antaranya, mereka menyesal tidak menafkahkan hartanya jalan agama Allah. Maka sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut. Tunjukkan saya orang bangkrut di kantor ini gara-gara dia rajin sedekah. Saya terharu tak? Masa security Pak? Saya yakin Bapak lebih tinggi gajinya dari mereka. Dia mampu berinisiatif untuk membangun rumah ibadah. Peradaban Yunani, Eropa kuno, itu membuktikan dia pernah eksis dengan apa? Dibikinkan patung. Ya toh? Maka banyak patung-patung di Eropa, toko-toko. Tapi kita orang Islam, kalau Bapak ke Madinah siarah Masjid Saba'ah namanya, Masjid 7, ada Masjid Umar, ada Abu Bakar, Aisyah, dibikinkan. Mereka membuktikan bahwa mereka pernah eksis di dunia dengan cara apa? Bukan bikin patung, tapi bikin masjid. Saudaraku yang ada rezeki, telepon keluarga di kampung. Itu ada tanahnya itu cuma 200 juta dijual. Saya beli ya. Saya bikin masjid itu atas nama saya.
dan insya Allah Bapak tidak akan bangkrut. Begitu pensiun, alhamdulillah hasil tabungan Bapak bekerja ada wujudnya berupa masjid. Rasulullah bukan miskin, tapi Rasulullah tidak pernah memelihara, menyimpan hartanya untuk kehidupan dunianya, tapi habis untuk bisa dilihat jalan agama Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dihadirkan Rasulullah ini ke dunia sebagai uswatun hasanah, uswah, contoh keteladanan buat kita. Dan kalau kita mau meneladani Rasulullah yang paling real dan konkret, Nabi ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal maqarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dakwah Rasulullah efektif bukan karena lisan, tapi uswah, keteladanan. Kalau mau sukses, jadilah teladan. Dunia akhirat dapat, insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek sampai di sini. Saya dari Makassar, naik mobil ke Pindrang, karena acara saya tadi pagi di kantor Bupati Pindrang. Naik mobil lagi ke Parepare, naik mobil lagi ke sini, berjam-jam baru sampai lagi. Kenapa saya paksakan datang ke sini? Karena saya menghormati undangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong hargai itu perasaan. Kalau saya ceramah sumpah Ibu Habib Cilala. Serius dia ketawa, serius kayak jangan mau siaran langsung. Kalau kau siaran langsung nanti ada kesalahan ngomong saya viral lagi. Kita mau dengar ceramah Ustaz kalau pulang gampang. Gimana caranya? Buka ke YouTube, tulis Dasat Latif ceramah Isra Mi'raj Wajo, keluar mini sini. Kalau kau rekam sendiri gambarnya tidak bagus karena HP itu sudah kabur. Nonton pokok, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Ya, jelas ya? Simpan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak Bupati mohon izin, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak isinya surga. Ada semua dosa. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ketika ditimbang dosanya dengan kebaikannya, amalak madecenna siba amalak maja, ditimbang nih, ternyata matadai amalak madecenna daripada dosa-dosana. Namun selisihnya 0,1%. Jadi ketika Bapak ditimbang pahalanya, lebih banyak pahala mega dosana tapi mega piamalakna, jadi masuk ke surga. Sekarang pahala bapak-bapak kita itu, siapa yang tahajud tadi malam? Tidak. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? Tidak ada. Siapa yang haji tiap tahun? Tidak ada. Siapa yang baru pulang umroh? Tidak. Lalu kalau itu di pahalamu, mau masuk surga, maka ketika kumpul seperti ini, kasih banyak amalmu dengan bersalawat. Tadi adik-adik remaja kita berhabsi salawat, tapi lebih banyak yang sibuk video. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa?
Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya perempuan daripada laki-laki. Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo bu, jangan mau kalah sama suami. Salawat, ikut sama saya bu. Yuk. Sholatu. Ayo, yang di atas. Yang di atas, ayo. Ala toha. Yang di atas, yuk. Salatullah ala yasin. Nilainya 7,9. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak. Ayo pak, aja tanpa kasih ringgi. Ayo, kasih keluar suaranya pak. Yuk. Sholat. Salamullah ala toha. Salatullah ala yasin. Nilainya 10,5. Mau saya dulu nih. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati Bapak Dr. Haji Amran yang saya hormati, dan seluruh aparat sipil, polisi, tentara yang hadir di tempat ini, anggota DPR yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf tidak sebut satu-satu, samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya tidak tahu nama-nama. Nah, dalam Islam ada 2 nama tahun yang aneh-aneh. Kenapa aneh? Dan lain. 1, tahun gajah. As-Sojajina Nabita. Yang kedua, tahun Dukacita. Mampirajakna Nabita. Kalau maulid digambarkan dalam lagu, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Itu maulid. Kalau Isra Mi'raj, lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu lagunya ibu-ibu zaman dulu. Komakelong di ibu-ibu Eriolo, ada dakwah di dalamnya, ada sejarah. Ditanya, tanggal berapa Isra Mi'raj? 27 Rajab. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lagu dulu. Ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, putarlah ke kanan, rongo. Ada topik di majelis taklim, senam-senam. Majelis taklim bede. Tiap bulan ikut pengajian, baju seragamnya bagus, tapi dia bersenam di depannya lakinya orang. 1, 2, bapak-bapak di belakang, 3. Kan nama sholat. Ini ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu kan bagus lagu-lagunya. Nah, kenapa disebut tahun Dukacita ya Mami Rajain? Maka dia asli tahu apa sabu istilah Dukacita. Masih nyawana Nabita. Kenapa? Karena ada 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Meninggal Siti Khadijah, masih nyawana Nabita. Sampai Nabi bersabda, kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri istri penghuni surga. Saya ulang ibu, angkalinge madece-dece, oi bu, makanya Nabita, ya ko angka makundrai mati, nah besi nyawana lakena, nah ngeret terus decek-decek na lakena, maka itu ciri-ciri penghuni surga itu yang pindah. Jadi kalau ibu-ibu lebih dulu meninggal, bilang suami tahu, kenapa cepat sekali meninggal istriku?
saya rasanya tidak bisa hidup ini tanpa istri saya. Baik sekali sifatnya Ustaz. Calon penghuni surga ini. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kantor berteriak, "Merdeka!" Calon penghuni neraka itu. Kada tahu itu perempuan akal-akalan Satpol PP. Periksa terus hatinya suaminya. Bagaimana anda turun kena COVID suamimu? Kenapa bisa Ustaz? Setiap kau periksa HP-nya suamimu pasti turun imunnya. Tasir daun madu. Hei, ketika Nabi sedih, ditinggal istri tercinta, maka dari bunga laut ta'ala, Jibril, lonmai. Jibril, sini kamu. Turun kau jemput kekasihku Muhammad, alai. Bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Masya Allah. Nabi berduka, diundang oleh Allah untuk ketemu. Masya Allah. Saya saja pernah dapat undangan ceramah di istana wakil presiden. Itu undangan saya bawa pulang kampung. Saya kasih dia satu buku di kampung. Wakil presiden. Itu baru wakil presiden undang setabanta. Bayangkan kalau Pak Bupati alena beliau na undang ki nakiriga ki sura na tiwika katudanna na undang ki Pak Bupati do bola jabatan mandri. Masa na nyawa Pak. Kalian Pak Bupati paling lama 10 tahun. Kalau tidak 5 tahun. Tapi baik Pak Bupati, baik. Saya masih tak mikir nama. Iya mas. Ada sebatas Atlantik jam 5 kasihan dia sudah selesai. Menunggu udah makan habis. Bagus ini Pak Bupati. Karena makin Pak Bupati. Kalau tadi kita bilang jam 9, kalau mau makin jalan bagi. Karena beginilah risikonya jadi bupati, banyak kesian kegiatannya. Jadi kalau beliau nanti izin pergi, jangan lagi bilang Pak Bupati nanti tinggalkan. Tidak, di tempat lain juga dibutuhkan. Kan sekarang giliran Pak Ustadz, beliau sudah sambutan tadi dan sambutannya luar biasa. Bupati nama Kanti. Nah bila di kampung, nah cucu kak betul. Kira-kira tadi nama cucu masuk Pak. Masya Allah, Allah Akbar. Nah, ketika Nabi sedih diundang, saya tidak usah cerita panjang lebar tentang Isra Mi'raj karena Bapak sudah tahu. Diundang dan dikasih hadiah apa? Bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, tapi diundang untuk dikasih apa? Sholat. Sempadan 5 waktu. Maknanya, ketika ada masalahmu, Allah prioritaskan jalankan apa? Jangan kau tinggalkan Allah. Ada masalahmu, jangan kau jauhi Allah. Ada masalahmu, pacari Allah, dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Paling penting, paling utama, sholat 5 waktu. Nabi lagi ada masalah, lagi berduka ditinggal istri, lagi berduka ditinggal kakek beliau. Allah kasih, Muhammad sini, saya kasih kau hadiah apa? Sholat 5 waktu. Berarti kalau ada masalah Pak, pakai sini sampaikan. Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Buka-buka masalah sebesar ini. Siapa paling banyak masalahnya di tempat ini? Siapa? Pak Bupati. Kenapa paling banyak masalahnya? Melaksanakan janji-janji kampanye. Kapan lagi kita nasihati bupati? Kalau kau kan tidak bisa menasihati bupati. Kalau saya marah, biar dimarah sebulan nanti selesai.
Semua punya masalah. Pak Andi, ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ustaz Dasar, banyak masalah Pak. Diundang ceramah, ditinggal bumi, di tengah hutan. Diundang ceramah, berapa jam yang speed? Paling 2 jam, paling lama 3 jam. Ternyata 9 jam. Diundang ceramah, Ustaz aja dulu yang bayarkan tiket, nanti kami ganti. Sudah kita pulang, dan ada ganti-ganti tiket. Semua itu masalah. Ada juga masalah kalau diundang kita di kantor pejabat, kantor-kantor pemerintah. Lain di tanda tangan, lain di sidang belum. Kebiasaan akan begitu. Nah kasih tanda tangan kosong. Langsung lihat tulis memang di situ angkanya deh. Nanti beda kau transfer lain kau kutu tek-tekin di sini. Kau kurangi nolnya 1, kau besar. Semua ada masalah. Apalagi masalah? Masalah paling besar buat kami para pendakwah hampir tidak pernah dihukum. Saya tinggalkan istri hanya tinggal sampai 2 jam pergi lagi. Saya pulang nanti di paling sampai di Makassar jam 4. Jam 6 ke bandara lagi. Sering tinggalkan istri, sering tinggalkan anak, sering tinggalkan keluarga. Lagi dalam perjalanan tiba-tiba dapat telepon, Malasen dok. Gelisah kita mau pulang tapi jamaah juga menunggu. Semua orang ada masalah. Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Kenapa kau yang ribut? Kami Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku, kasihlah doa-doa penenang. Saya malas setelah saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Sholatullah ala garis yang di sini tadi sudah hilang. Oke, fix selesai. Sholat. Kenapa penting sholat? 1. Sholat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita. Ngaku Islam atau tidak, sholat adalah penuntunnya. Bahkan makanya minta batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kapereko. Kau demas sampahnya makanya minta kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang 2 kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa Nabi? Di mana dia dapat dalil itu? Kalau orang bilang yang penting hatimu baik, maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang kalah kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik akhlaknya, bagus hatinya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislaman. 2. Kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang boleh. Pergi haji lagi tawaf nyanyi boleh. Tawaf sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Boleh. Puasa sambil dagang boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan putih boleh. Sah puasa. Bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa boleh. Insya Allah wahai manusia bila dirimu
Tarik, gimana? Sakat. Sah. Kotor sekali. Tapi sholat. Boleh enggak sholat? Allahu Akbar. Berapa harganya telur? 450 ini. Enggak bisa. Boleh enggak kau sholat sambil menyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Nah, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa, tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wujuhihim min asri sujud. Tanda umat Muhammad itu ruk'an sujadan, hampir mereka rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, selesai Isra Mi'raj, Ustaz, kenapa ini anakku nakal? Perhatian dia sholat. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal terus? Sholatnya. Tidak mungkin Allah sebarang hidupnya orang yang sholat. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Tangkap KPK pada saat lalu. Kenapa? Karena dia rajin sholat 5 waktu. Ya, apalagi Allah. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu, kenapa saya daftar dan lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih, kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Maka sini baik Pak Yambus. Ada yang sakit di sini, asam urat, sudah dokter kemana-mana, ada sembuh-sembuh. Memang bukan dokter kasih sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dokter yang kasih sembuh manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, berapa banyak juga dokter yang sakit, bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri. Makanya Bapak-bapak, pakai sini sampainya. Saya kasih contoh, ini urusan dunia kecil. Ini Pak Bupati, beliau punya ajudan. Beliau, namo dia ajudan, ajudan. Biar ajudangi, namo mati letak pelukut. Biar itu ada jalan kote. Iya Pak. Kira-kira ada ajudan yang pakai ajudan. Tunggu dulu Pak. Palentiko. Coba, bagaimana hidup tidak susah? Bapak berdoa, ya Allah, perbaiki ekonomi. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, bahagiakan kami. Allah dengar itu doamu. Nang kali kemana puake? Maka dari puake, hayya alal falah. Dono mai, waleko yang sampai, waleko yang milau. Dono mai, itu artinya hayya alal falah. Balik. Tapi kalau Allah ya Allah falah, apa kita bilang tunggu kapan beli? Maka dipakai urus dipakai dulu. Maka itu Bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sungguh. Kalau sholat baik, kecil buat Allah kasih. Saya sudah sholat Ustaz, jangan cukup sampai di situ. Mari, sholat jamaah. Alhamdulillah, masjid kita cantik. Saya terpesona. Sholatullah. Ayo keras. Mbak Sisil katanya keyboardnya rusak Mas notebook ya sudah. Iya, udah tak ganti Pak tadi. Gimana? Udah tak ganti. Oh, udah diganti? Udah. Oh ya, syukurlah. Jangan minta nyalain ini PC yang di Mbak Rina itu. Lupa ingat. Saudara-saudara sekalian. Ya, Kalau sudah lupa ya udah.
Itu sekarang ya. Satu, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, satu kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang disebut 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kode masa pajak subuh na bos, sieso ko itu ko neraka. Siang ya sesieso, sisa tahun dulu. 1 detiknya Jadi itu kalau berapa dimakan ya? dan sholat 1 hari semalam, 40 50 hari tahun ya. kalian dibakar api neraka. Di mana? Suwi ini. 1 Ada di sini detik di 150 dunia, tahun. 40 hari di sana. Ada 80 saja paling nggak ada kok. Paling itu dong. Pembantu kok kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Lo Mas ini nggak pernah ngecas Mas? Ngetasnya gimana ya Pak? Ngetasnya gimana? Kenapa? Ngetasnya bagaimana? Oh, Sholat itu kunci kebaikan. Belum Sholat tahu itu ya? kuncinya surga. Belum. Sholat itu tiang agama. padahal Pak gitu Tidak ada ilmunya. sholat, tidak ada tiang agamamu. Iya, iya, lupa Tidak ada ya. sholat, tidak ada kunci surgamu. bilang Tidak ada sama sholat, saya sih. tidak ada kunci kebaikan.